Bismillah. Belajar itu indah dan belajar itu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam pembelajaran pendidikan Al-Islam. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang perilaku terpuji. Materi akhlak untuk kelas 4 pada bagian yang kedua. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa mengucap kalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk menguatkan kembali akan ingatan kita pada pertemuan sebelumnya, Ustadz sampaikan ulang tentang hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu وَمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. Masih ingat? Akhlak itu bisa berupa sikap, bisa berupa perbuatan, dan juga perkataan yang baik menurut Allah dan Rasulnya. Dan seperti biasa, Ustadz ingatkan lagi materi yang akan kita pelajari bersama dari awal hingga akhir. Nah, sebelumnya sifat sabar dan tawadhu sudah kita pelajari. Maka kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat atau perilaku jujur dan ikhlas. Dan mengharap itu Allah, semoga Allah mudahkan kita dalam mempelajarinya. Bismillah. Masya Allah, anak-anakku yang soleh dan soleha, sifat dan perilaku terpuji pertama yang kita pelajari adalah jujur. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 hingga 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu, dan berkatalah kalian qaulan sadida, dengan perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh ia mendapatkan kemenangan yang besar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Betapa mulianya menjadi orang yang jujur. Anak-anakku yang hebat, jujur itu adalah sikap dan perkataan yang sesuai dengan kenyataan. It's reality. Sesuai dengan apa yang terjadi, apa adanya. Pure apa adanya. Kalau hitam, katakan hitam. Jika manis, katakan manis. Itulah jujur. Karena jujur keluar dari hati, bukan pikiran dan juga nafsu. Jadi tidak diproses oleh pikiran sehingga terjadi rekayasa, dan tidak melalui nafsu sehingga mengada-ada. Jadi jujur itu pure, murni, ya, dari hati kita. Anak-anakku, jujur itu penting karena Nabi telah sampaikan pada kita, innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Jujur itu akan membawa pada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga.
Dan lawannya sifat jujur adalah dusta. Al-kadhib, jujur. As-sadiq, siddiq, lawannya adalah al-kadhib. Al-kidbu adalah dusta. Dan ingat, dusta adalah sifatnya orang munafik. Sifat orang munafik ada 3. Selain dusta adalah ingkar janji dan suka berkhianat. Oleh karena itu anak-anakku, menjadi penting bagi kita untuk belajar menjadi orang yang jujur. Kita semua mungkin pernah berdusta. Yakinlah Allah Maha Pengampun. Kita mohon ampun kepada Allah dan marilah kita mulai belajar untuk berperilaku jujur. Insya Allah dengan jujur Allah akan memuliakan kita. Karena manfaat jujur adalah jujur, sadar atau tidak sadar, yang pertama-tama itu adalah nikmat dari Allah. Kita bisa jujur karena pertolongan dan nikmat dari Allah. Kemudian Allah janjikan, kalau kita berberarti jujur, maka kita akan dikumpulkan bersama Nabi beserta syuhada yang wafat di medan perang di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, indahnya. Kemudian hati kita tenang. Orang yang bohong maka tidak akan pernah tenang. Ya, astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian mendapatkan kepercayaan. Orang jujur dipercaya. Hingga pada kisah Nabi Muhammad dahulu kala, Nabi yang dibenci oleh orang kafir justru dipercaya oleh orang kafir untuk menitipkan barang dan lain sebagainya. Karena Nabi adalah jujur. Dan dicintai serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, betapa mulianya menjadi orang yang jujur. Dan jujur Allah janjikan surga. Semoga Allah membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang jujur, insya Allah. Anak-anakku yang hebat, sifat pelaku terpuji yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas, ya. Ayat yang Allah sampaikan perintah agar kita berbuat ikhlas adalah, insya Allah semua sudah hafal potongan atau petikan Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan, mengikhlaskan diri, memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Itulah ikhlas. Di ayat yang lain Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 2 hingga 3. Bisa kalian lihat dalam Al-Quran atau dalam buku Pendidikan Islam halaman 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Nah, anak-anakku, ikhlas menjadi dasar setiap amal kita. Ya, ikhlas itu menjadi dasar. Kalau kita tidak ikhlas, maka amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu penting kita menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas itu apa? Melakukan amal ibadah dan perbuatan baik hanya karena Allah, tanpa pamrih, tidak mengharap pujian orang lain, semata-mata karena Allah. Jika kita sholat, itu karena Allah, bukan karena takut pada orang tua, bukan takut karena guru, tapi karena Allah. Karena Allah perintahkan kita untuk melakukan sholat. Ya, apapun itu karena perintah Allah. Itulah disebut dengan ikhlas. Makanya ikhlas itu murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang ikhlas itu disebut mukhlis. Mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Mukhlisina, ikhlas. Ya, orang yang ikhlas itu punya ciri. Ketika dia berhasil, dia tidak sombong.
Alhamdulillah. Dia bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Jika nilainya bagus, alhamdulillah, tidak sombong. Ya. Begitu juga ketika dia mengalami kegagalan, nilainya buruk tiba-tiba, maka dia tidak putus asa untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, itulah orang ikhlas. Dan lawannya orang ikhlas adalah riya. Pamer, gaya, ya. Gaya. Apa-apa gaya, ya. Punya nilai bagus, gaya. Nilai kurang bagus, masih gaya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita berlindung pada Allah agar terhindar dari penyakit riya ini. Karena penyakit riya ini akan menghilangkan amal-amal kita. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Anak-anakku, kemudian kenapa kita harus ikhlas? Karena manfaat ikhlas adalah yang pertama kita meneladani Rasulullah. Ya, dicintai oleh Allah, disayang oleh sesama, dan insya Allah amal kita pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu mudah diucapkan, tapi butuh perjuangan yang luar biasa ketika menjalankannya. Oleh karena itu anak-anakku, kita diajarkan untuk tawakal kepada Allah. Setelah berusaha, setelah ikhtiar, kita tawakal, berserah diri kepada Allah agar kita tidak terpengaruh oleh sifat-sifat riya. Semoga Allah membimbing kita menjadi orang-orang yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Anak-anakku, kita sudah di ujung pertemuan pada pembelajaran akhlak di bagian yang kedua ini. Tentunya Ustaz ucapkan terima kasih atas segala perhatian kalian. Tetap semangat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah menjadikan kalian orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang sabar, orang-orang yang tawadhu, dan orang-orang yang jujur. Mari kita syukuri mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa atubu ilaihi.